kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya luar biasa ya. Semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Adik-adik, sekarang udah masuk minggu yang keberapa nih di bulan Desember? Iya ya, minggu kedua di bulan Desember. Gak terasa 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tuhan Yesus begitu baik ya buat kita ya. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita sama-sama baca Mazmur 91. Kakak akan baca di sini. Adik-adik ikutin ya di rumah. Baca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar dan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, kita sudah membaca Mazmur 91 ya. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Walau kita dalam kondisi duduk, tapi kita tetap serius ya untuk memuji Tuhan ya. Yuk, sekarang kakak Ana undang semuanya tepuk tangan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Alma. Dari awal lagi ya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih, lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Yuk, masih terus tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Boleh goyang ke kanan ke kiri di dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri. Adik-adik kita terus memuji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yuk tunjuk kanan kiri
cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah, pastilah kau akan berbuah. Yeay, puji Tuhan. Kakak Nona percaya kalau Kakak Nona dan adik-adik terus tinggal di dalam Tuhan, pasti kita semua menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Yuk adik-adik, masih terus dalam hadirat Tuhan ya. Kita mau tetap duduk manis, tetap serius untuk sama-sama menyembah Tuhan. Yuk tutup matanya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, kami siap untuk serius lagi dengan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Yuk adik-adik, kita angkat pujian dari awal ya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Amin Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Yuk lebih lagi katakan, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Yuk adik-adik di rumah, Kakak Nona undang, kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau kasih penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan.
kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan Engkau, Bapa kami di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik di rumah, kita mau sama-sama angkat tangan kita, tutup mata kita mau lebih lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk angkat kedua tangannya buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama lebih lagi sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lebih lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yuk adik-adik di rumah sambil angkat kedua tangannya katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Yuk kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Saat ini mau lebih lagi Tuhan Yesus duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus urapi adik-adik, berkati setiap adik-adik di rumah, biar mereka boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, Kak Angel yakin adik-adik masih dalam tetap perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik sebelum Kak Angel membagikan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa sama Tuhan Yesus ya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Tuhan berkati setiap kami, sehingga kami boleh mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar dan berkati ke Angel yang akan membagikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah,
Adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat-mujizat yang begitu besar, yang begitu ajaib. Sebutin coba satu-satu. Nah, betul adik-adik. Salah satunya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Bartemius. Siapa itu Bapak Bartemius? Nah, sebelum kita tahu siapa Bapak Bartemius, kita buka di Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Kita baca perikopnya. 1, 2 ya. Yesus menyembuhkan Bartemius. Nah, di ayat yang ke-46 adik-adik, kalau adik-adik baca, Tuhan Yesus sedang berada di kota Yeriko. Nah, di kota Yeriko itu banyak orang yang menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, salah satunya yang mendengar tentang kabar baik Tuhan Yesus datang di kota Yeriko adalah Bapak Bartemius. Bapak Bartemius adalah seorang pengemis yang buta adik-adik. Buta tahu nggak adik-adik apa? Nah, buta itu tidak melihat orang-orang yang kita sayangi. Papa, mama, adik, kakak, bahkan sahabat-sahabat kita, bahkan tuh orang buta itu tidak melihat keindahan yang Tuhan Yesus ciptakan. Nah, adik-adik tahu dong perasaannya Bapak Bartemius kayak gimana. Nah, lanjut ya adik-adik. Ketika dia dengar bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, ayat yang 47 ya adik-adik, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi orang-orang di sekelilingnya Bapak Bartemius langsung bilang, shh, jangan berisik, diam. Lalu dia pantang menyerah adik-adik. Ya, dia langsung berseru lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu apa adik-adik? Seketika itu juga Tuhan Yesus mendengar seruan Bapak Bartemius adik-adik. Lalu Tuhan Yesus menyuruh seorang muridnya untuk memanggil Bapak Bartemius. Dan di ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat yang ke-50 ya adik-adik, mama papa boleh dibantu ya adik-adiknya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubah artinya di sini adik-adik kayaknya mau bilang sama adik-adik, kesombongan kita, keegoisan kita, apalagi yang suka marah-marah, yang suka disuruh sama mama papanya cembetut, itu nggak boleh. Dia menanggalkan jubahnya. Kita harus menanggalkan jubahnya seperti Bapak Bartemius yang menanggalkan jubah sebagai pengemis. Nah, lanjut adik-adik. Ayat yang ke-51, tanya Yesus kepadanya, kepada siapa? Kepada Bapak Bartemius. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, jawab Bapak Bartemius, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Ianya siapa? Bapak Bartemius. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita banyak belajar dari Bapak Bartemius adik-adik. Dia meminta sesuatu yang gak muluk-muluk, yang gak aku minta ini Tuhan, aku minta itu Tuhan. Tapi dia cuma minta satu, yaitu Rabuni aku dan aku bisa melihat. Nah adik-adik kayaknya mau kasih tahu nih poin-poinnya apa aja. Yang pertama, teruslah berseru dan berdoa. Kayak Angel yakin di saat kita berseru dan berdoa, Tuhan Yesus selalu hadir di dalam doa-doa kita dan seruan kita. Dan yang kedua, tidak meminta yang berlebihan sama Tuhan. Seperti Bapak Bartemius yang cuma minta satu. Nah, yang ketiga adik-adik, diselamatkan oleh iman. Kita punya iman sama Tuhan Yesus dan kita diselamatkan. Yang keempat, menjadi pengikut Yesus. Nah, kita harus seperti Bapak Bartemius adik-adik. Banyak sekali poin-poin yang kita ambil dari cerita Bapak Bartemius adik-adik. Ya kan? Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita mau berdoa buat Bapak Gembala kita, bangsa dan negara kita. Yuk kita siapkan hati kita, tutup Alkitabnya dan kita berdoa. Sudah siap? Yuk kita lipat tangannya yuk adik-adik yuk. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, cerita tentang Bartimius Tuhan. Tuhan, kami mau melakukannya dengan setia setiap poin-poin yang hari ini kami boleh dengar. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di mana banyak sekali Tuhan yang sedang kami lihat virus-virus corona, tapi kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh indah untuk bangsa kami bahkan dunia ini. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Bapak negara kami, Bapak Jokowi beserta wakilnya, bahkan seluruh pemerintahan yang ada di bangsa ini, keamanan, keuangan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak terkasih kami, Bapak Gembala kami, Bapak Roy. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga, bahkan istri dan anak-anaknya, bahkan orang-orang yang berhubungan darah dengannya. Tuhan berkati pelayanannya, pekerjaannya, usahanya Tuhan berkati, bahkan kesehatannya, umur panjang ada bersama Bapak Gembala kami. Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja kami, gereja GBI Lewi Pondok Gede. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan Yesus berkati kakak-kakak sekolah minggu yang ada di GBI Lewi Pondok Gede. Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan berkati Tuhan keluarganya, pekerjaannya, usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah, walau kami masih tetap di rumah saja ibadahnya, tapi kami percaya Tuhan, tiba waktunya nanti kami boleh sama-sama menjadi pemenang, kami boleh sama-sama sekolah minggu bersama di GBI Lewi Pondok Gede Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kakak Juni di sini. Ini udah minggu kedua. Sekarang kita mau buat kreativitas. Kreativitas kita hari ini membuat gantungan yang bisa adik taruh super ayatnya, biar adik-adik hafal di rumah. Sekarang kakak siapin bahan-bahannya. Bahan-bahannya kertas buffalo, kertas origami yang udah dipotong kecil-kecil seperti ini, lem, gunting. Sekarang kita buat ya adik-adik. Lipat dua seperti ini kertasnya. Kemudian kita bentuk seperti bentuk elips. Kakak udah ada yang jadi seperti ini. Sekarang giliran kita, biar lebih menarik, kita tempelin origami yang kita bentuk bulat-bulat tadi. Ikuti kakak ya. Setelah ditempel seperti ini, kakak udah ada yang jadi. Nah, seperti ini. Kalian tinggal menambahkan gantungannya, memakai double tip atau lem ya adik-adik. Super ayat yang buat minggu ini kalian bisa tulis seperti ini. Kakak bacain ya. Super ayat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kreativitas kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Waktunya kita memberi. Buat adik-adik di rumah yang mau berikan persembahan, boleh minta tolong papa, mama, kakak untuk memberikan persembahan ke sini. Oke adik-adik, gak terasa ya sudah di akhir ibadah kita pada hari ini. Buat adik-adik yang masih mau buat aktivitas, boleh kirim ke kakak-kakak sekolah minggu yang ada di grup. Nah, buat adik-adik yang belum, gak apa-apa, masih ada aktivitas minggu depan. Oke adik-adik, sampai ketemu ya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.